Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita lanjutkan pelajaran kita operasi bilangan bulat. Kali ini kita masuk pada pembahasan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama adalah perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat ini kita harus melihat apakah jenis bilangan yang dikalikan. Apakah itu bilangan positif atau dia bilangan negatif. Nah, untuk itu kita akan bahas dengan beberapa jenis bilangan tersebut. Yang pertama adalah bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat positif. Contohnya adalah 4 dikali 8. 4 itu adalah bilangan positif. Dikali dengan 8 juga bilangan positif menghasilkan 32. Dan itu juga bilangan positif. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa bilangan positif dikali dengan bilangan positif sama dengan bilangan positif juga. Yang kedua, bilangan positif dikali dengan negatif. Misalnya 2 dikali minus 4. Nah, kamu bisa melihat minus 4 itu ditulis dengan menggunakan tanda kurung. Nah, itu karena dia berada di tengah-tengah operasi bilangan yang sebelum angka tersebut ditulis lambang operasi bilangan. Di mana di sini adalah lambang operasinya adalah lambang kali atau X tersebut. Jadi kalau dia ketemu dengan lambang operasi, maka minusnya, bilangan minus harus dikurungkan agar dia menandakan bahwa itu adalah bilangan negatif. Nah, di sini bilangan 2 itu adalah bilangan positif dan dikali dengan bilangan negatif menghasilkan bilangan minus 8. Ini juga negatif. 2 dikali 4 itu kan aslinya 8. Tapi karena min 4-nya itu adalah negatif, sehingga kesimpulannya adalah bahwa positif dikali dengan negatif itu sama dengan ini bilangan yang negatif. Jadi 2 kali 4, 8. Karena ada minus di sini, sehingga hasilnya menjadi minus. Yang ketiga adalah negatif dikali positif. Di sini ada minus 2 negatif, dikali dengan 3, itu positif, menghasilkan minus 6, yaitu bilangan negatif. Sehingga bilangan negatif dikali dengan bilangan positif juga menghasilkan bilangan negatif. Sehingga kita bisa menyimpulkan dari yang keempat ya, selanjutnya yang keempat, negatif dikali negatif. Nah, di sini ada bilangan minus 2 itu negatif, dikali dengan minus 3 itu negatif, sama dengan 6. Positif berarti. Sehingga kesimpulannya bilangan yang negatif dikali dengan bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan positif. Nah, kesimpulannya, bilangan yang positif dikali bilangan positif akan menghasilkan bilangan yang positif. Yang kedua, bilangan positif jika dikali dengan bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Yang ketiga, bilangan negatif jika dikali dengan bilangan positif, maka akan menghasilkan sama dengan bilangan negatif. Dan terakhir, bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, maka sama dengan bilangan positif. Nah, kita bisa lihat ciri-cirinya. Kalau misalnya dia tandanya sama, positif dengan positif, maka dia akan menghasilkan positif. Nah, ini sama juga negatif dengan negatif. Dia positif. Tapi kalau salah satunya ada positif dan negatif, atau negatif dan positif, maka dia yang menang adalah negatif. Negatif dan negatif. Seperti itu. Nah, sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama adalah komutatif. Jadi perkalian bilangan bulat ini juga ada sifat-sifatnya. Apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif adalah, misalnya ada minus 4 dikali 5, sama dengan minus 20. Itu juga sama dengan 5 dikali minus 4. Jadi, minus 4 dikali 5 itu sama juga dengan 5 dikali minus 4. Jadi dibalik ini ya. Minus 4-nya di belakang jadinya 5. Sehingga kesimpulannya adalah, jika bilangan A dan B bilangan bulat, maka jika A dikali B itu sama juga dengan B dikali A. Seperti itu. Sifat perkalian bilangan bulat yang kedua adalah
bersifat asosiatif. Apa itu asosiatif? Misalnya ada 3 bilangan, ada 2 dalam kurung ini, kurung kerawal ini. 2 dikali dengan minus 3 dikali dengan minus 6. Menghasilkan minus 6. Nah, ini sama juga dengan 2 dikali, sekarang yang dikurung adalah minus 3 dikali dengan minus 1. Menghasilkan 6 juga. Nah, dari 1 dan 2 tersebut diperoleh jika 2 dikali minus 3 dikali minus 1 itu sama juga dengan 2 dikali dalam kurung minus 3 dikali minus 1. Nah, kesimpulannya, bila A, B, dan C bilangan bulat, maka dalam kurung A kali B dikali dengan C sama juga dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Semoga kalian memahami. Kemudian selanjutnya pembagian bilangan bulat. Nah, hampir sama dengan perkalian tadi. Sifat-sifatnya juga jika positif dibagi positif, menghasilkan bilangan positif. Positif dibagi negatif, menghasilkan bilangan negatif. Negatif dibagi positif, menghasilkan bilangan negatif. Negatif dibagi negatif, menghasilkan bilangan positif. Contohnya 30 dibagi 5, sama dengan 6. Ya, sama saja. Ya, benarlah saja, itu positif dibagi positif. Kedua, 16 dibagi dengan minus 4. Nah, karena di sini hukumnya positif dibagi negatif adalah negatif, berarti di sini juga akan menghasilkan bilangan negatif. Yang ketiga, negatif dibagi dengan positif, atau minus 10 dibagi 5, sama dengan minus 2. Di sini kesimpulannya minus dibagi positif sama dengan negatif. Selanjutnya, jika negatif 8 dibagi dengan negatif 2, sama dengan 4. Negatif dibagi negatif sama dengan hasilnya positif. Seperti kesimpulan seperti ini, negatif dibagi negatif sama dengan positif. Jadi hampir sama pembagian dan perkalian pada bilangan bulat. Kemudian, nah ini juga kesimpulan tadi, kalian harus catat ini hampir sama dengan perkalian tadi. Positif dibagi positif sama dengan positif, positif bagi negatif sama dengan negatif, negatif bagi positif sama dengan negatif, negatif bagi negatif sama dengan positif. Yang jelas kalau dia sama, pasti dia positif. Sama-sama positif, dia positif. Sama-sama negatif, dia positif. Kalau dia beda, salah satu positif negatif, dia negatif. Kalau negatif positif, dia negatif. Intinya, kalau negatif melawan positif, dia akan kalah. Positif akan kalah, yang menang adalah negatif. Tapi kalau negatif dilawan dengan negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Selanjutnya ada pembagian bilangan 0. Mungkin kalian pernah membagi 0 dengan bagi berapa gitu? 0 dibagi 3, atau 0 bagi 10, atau 0 bagi 95 misalnya. Nah, di sini kalimatnya adalah bilangan 0 dibagi dengan bilangan berapapun, maka hasilnya tetap 0. Selalu 0. Nah, sehingga kesimpulannya, untuk setiap bilangan bulat A berlaku 0 bagi A sama dengan 0. Jadi apapun dibagi 0 dibagi berapapun, maka hasilnya juga tetap 0. Selanjutnya bilangan dibagi dengan 0. Apapun bilangan yang dibagi 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Jadi sekarang dibalik ya. Sekarang yang 3 dibagi 0 misalnya, apa hasilnya? Tidak ada. Tidak terdefinisi. Gitu. 70 dibagi 0 juga tidak terdefinisikan. 345 dibagi 0 tidak terdefinisikan. Artinya, apapun bilangan yang dibagi 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisikan. Contohnya misalnya juga jika minus gimana? Minus 3 dibagi 0 berapa? Tetap hasilnya adalah tidak terdefinisikan. Baik, demikian untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat. Dan selanjutnya kita masuk ke pembahasan operasi campuran, di mana ada operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jadi semua kita campur dari semua yang telah kita pelajari sebelumnya. Tetap semangat dan tetap stay tune di channel ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Kali ini kita masuk ke pembahasan operasi campuran. Nah, operasi campuran ini kita sudah belajar. Ada operasi kali,
ada operasi bagi, ada operasi tambah, ada operasi kurang. Nah, jika operasi itu bertemu secara bersamaan, misalnya di sini ada operasi 47 dikurang dengan 84 dibagi 7 ditambah 9 dikali 11 misalnya ya. Ini 11 ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara mengerjakannya? Kita harus memperhatikan ada yang namanya kabataku. Kaidah kabataku. Apa itu kabataku? Jadi urutan kalau misalnya operasi campuran harus mendahulukan yang kali dulu. Kemudian setelah itu mencari yang baginya. Setelah itu baru yang tambahnya. Dan yang terakhir adalah yang kurang. Jadi kabataku. Nah, seperti ini. Maka yang kita lakukan adalah mengalikan dulu 9 dengan 11. Berapa 9 dengan 11? 99 karena dia dikali dulu. Berarti sekarang operasinya menjadi 47 dikurang 84 dibagi 7 ditambah dengan 99. Nah, setelah itu baru kita membagi, setelah kali habis baru bagi yang kedua. Nah, di sini posisinya adalah 47 dikurang gitu ya. 84 dibagi 7 berapa? Nah, teman-teman harus mencari 84 bagi 7. Nah, kita bisa di sini 84 dibagi 7. 1 7 di sini, 14, berarti 2 di sini, 14. Sehingga 84 bagi 7 adalah 12. Nah, ini dikurang 12. Kemudian ditambah 99. Nah, baru di sini hasilnya. Setelah itu ditambah dulu kan katanya. Nah, ditambah. Berarti sekarang 47. Nah, ini kan min 12 ini. Ditambah dengan 9 karena ada 9 dulu, berarti min 12 tambah 9 berapa? Itu sama dengan yang di sini ini adalah 99 minus 12. Sehingga hasilnya adalah 47. Hasilnya berapa nih? 99 dikurang 12 adalah 87. 87 positif atau negatif? Karena 99 dikurang 12 itu 87 positif, berarti di sini 47 dikali 87. Sehingga 47 ditambah 87 sama dengan 14, 1, 3, 4. Inilah hasilnya untuk operasi campuran yang banyak seperti ini. Memperhatikan kaidah kabataku. Kita akan coba ke contoh soal selanjutnya. Baik, contoh yang kedua misalnya. Ya, yang kedua adalah 12 dikali 5 ditambah 32 dibagi minus dibagi minus 8. Nah, di sini kan ada operasi kali, ada operasi tambah, ada operasi bagi. Nah, sesuai dengan kaidah tadi itu kabataku, kali bagi tambah kurang. Sehingga kita harus mendahulukan yang kali dulu, setelah itu mencari yang bagi jika ada, setelah itu mencari yang tambah jika ada, setelah itu kurang jika ada. Kalau tidak ada salah satunya gimana Pak? Nggak apa-apa, mungkin kurangnya nggak ada berarti kali bagi tambah aja. Kalau kalinya nggak ada berarti apa? Bagi tambah kurang aja gitu. Nah, di sini kan ada yang kali, tambah, dan bagi. Nah, kita kali dulu yang ini. Menghasilkan berapa itu? 12 dikali 5 sama dengan 60. Kita tulis lagi. Berarti ditambah 32 dibagi minus 8. Sekarang ada tambah, ada bagi. Nah, mana yang dulu bagi atau tambah? Adalah bagi. Berarti 32 dibagi min 8 berapa? 32 dibagi min 8 adalah minus 4. Berarti ditambah minus 4.
Nah, kemudian 60 ditambah minus 4 ini, karena tambah bertemu dengan minus, maka ini bisa kita buka kurungnya, dan ini kalau positif ketemu dengan negatif, maka yang menang adalah negatif. Jadi 60 bagi 4 jadi. Kurang 4. 60 kurang 4 berapa? 56. Seperti itu. Baik, contoh yang nomor 3. Ya, contoh yang nomor 3 atau yang terakhir. Misalnya ada dalam kurung minus 3 dikali 7 ditambah 5. Tutup kurung siku ya, sama dengan dikurang 10 dikurang 2 dikali 4 misalnya. Nah, kalau seperti ini kan ada dua kurung ya, ada kurung yang satu di sini, ada kurung yang satu di sini, dikurang. Berarti kita buka di sini dulu masing-masingnya. Kita selesaikan dulu masing-masing kurungnya itu. Nah, di sini dalam kurung ini kan minus 3 dikali 7 tambah 5. Ada kali ada tambah. Mana yang lebih duluan? Kabataku kali dulu ya, berarti kali dulu. Berarti min 3 dikali 7 berapa? Min 3 dikali 7 adalah minus 21. Berarti di sini minus 21 ditambah 5. Kemudian yang ini. Kabataku. Berarti yang mana dulu yang dilakukan? Kurang dulu atau K dulu? Berarti kali dulu. Berarti 10. Minus 2 dikali 4 berapa? Kali 4 adalah 2. Minus 2. Minus 8. Gitu. Nah, kemudian ini diselesaikan dulu masing-masing kurung ini. Dikurang ya. Minus 21 ditambah 5 berapa? Nah, karena yang besarnya angka 21, berarti di sini hasilnya pasti minus nih. Nah, 21 dikurang 5 berapa? 21 dikurang 5 itu kan 16 ya. 16. Maka hasilnya adalah 21 kurang 5 itu 16. Karena dia yang besarnya adalah minus, berarti hasilnya jadi minus 16. 10 kurang 8 berapa? 2. Nah, di sini udah dapat kita. Ada minus 2, minus 16 dikurang dengan 2. Berapakah itu? Minus 16 dikurang 2. Atau kita buka aja. Minus 16 dikurang 2. Di sini kita bisa melakukan cara hutang ya. Dia hutangnya 16. Kemudian hutang lagi 2. Artinya tambah banyak kan hutangnya. Sehingga dia hutangnya menjadi 18. Hasilnya adalah minus 18.